Akan depan buka masih. Siapa yang jaga sini satu orang? Jangan pasti buka juga. Ini tahu kenapa yang bukan buka pintunya hanya saya ini. Karena tempat ini memang harus mempunyai dua tauhid, dua istri ya. Dua, asyhadu alla ilaha illallah zat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sifat. Wah, ini salah ini ngomong. Salah, kurang ngaku hati. Kudu ngaku hati. Jogone hati. Salah kira ngomong ra ngaku hati. Enggak pas. Penghapus video ini. Ngomong iki ngaku hati. Yang setitik ngono. Peh. Bener. Ra ngaku hati kok. Mali lho iki. Ya mali lho. Mali ra tau ngarani liyane ora akeh omong. Iku. Apa le? Oh, siap lah yang matang ganteng ini. Aku matang ganteng ini. Oh iya. Ini ya. Ya, ngomong ya. Pintu iki dibuka. Minangkane pintu iki enek loro. Ora mung siji. Loro kuwi kesempurnaan. Loro kuwi nutupi siji lan siji. Sijine nutupi sijan. Loro. Dadi asyhadu alla ilaha illallah bidzat wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sifat loro. Mangkane padepokan iki pintune kudu loro. Aku sing ngongkon iki. Dudu cah iki sing ngongkon aku. Lho. Saiki aku pengen ngerti aku masak iki napa. Aku kok diundang Habib. Ana masak Habib. Jarang aku. Biasa sore-sore to. Biasanya aku buru-buru kok. Tra bajuan iki aku bajuan. Maka aku diundang Habib. Hormati wong. Kenapa aku baju ganteng? Karena aku udah tugas. Terus aku tidak habis. Kau jangan malu ya, aku tidak habis. Orang ngerti tak rahasia. Kau minum ya? Gusti, tambah api. Jawab ngopi jane. Gusti ngopi, siap. Biro aja. Ini kita rokok. Pelit cara weh, coba yuk. Coba apa lagi? Hahaha. Gusti mau kayak andalan. Temen rambut aja. Jauh dan aku sudah ditakdirkan bertemu dan tiba-tiba kita jatuh nikah. Duh, apa cek ketemu jatuh kita? Iya tak? Ini semua sudah kurasakan silasi. Sampai selatan hilang. Wong enak sing tuwi ta ora ketemu-temu ya enak. Begini arane sultan. Tuwi ta ora ketemu-temu. Kadang-kadang orang patek cinta malah ketemu akhirnya ya cinta. Ini rahasia ilah. Semua sudah surahkan ilahi dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Nanti jam 8 ada undangan Habib saya. Karena ribuan.
suratan ilahi. Ini kan panggil. Kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu, dan tiba-tiba kita jatuh cinta. Ini semua sudah suratan ilahi, dan kita harus hadapi kenyataan. Kau dan aku sudah ditakdirkan bertemu. Sore-sore lihat dulu ya. Sore-sore dulu. Riang. Yo, riang. Gimana banyu kobe? Gimana banyu? Ambil banyu. Apa keran? Lihat. Lihat. Coba nih ya anak-anak di kafe ya. Jangan tidur sore-sore. Ini jam 17.14 ya. Jangan tidur sore-sore. Karena apa? Karena tidur sore itu akan membuat panjenengan menjadi orang yang fakir dalam hal isyarah atau khatirah, baik itu khatirah rabbaniyah maupun khatirah malakutiyah maupun khatirah insaniyah. Kalau syaitaniyah jangan ya. Nafsaniyah ya jangan. Dua itu aja lah. Khawatir rabbaniyah atau khawatir malakutiyah itu aja, dua itu aja. Yang dua lainnya enggak usah. Yang khawatir syaitaniyah ya enggak perlu, janganlah. Maupun khawatir nafsaniyah jangan. Orang yang tidur sore pada akhirnya akan menutup khatirah tersebut, ide-ide tersebut. Jadi jangan tidur sore-sore. Kalau mau tidur itu siang nggak apa-apa, jam 1 itu setelah sholat zuhur tidur nggak apa-apa. Jangan waktu sore untuk tidur ya. Ini kan sudah menjelang maghrib, jangan dibuat tidur. Itu akan membuat ide atau isyarah atau ilham nanti naik menjadi yakin, ainul yakin, akul yakin, laduni, itu akan tertutup di situ. Akan tertutup hatimu kalau tidur sore-sore seperti ini. Makanya saya bangunkan, maaf loh ya, harus saya bangunkan kalau tidur sore itu. Dibangunkan juga temannya ya. Lebih dari jam 4 itu dibangunkan. Jangan tidur sore-sore. Karena itu nanti akan membuat khawatir atau khatirah di dalam diri panjenengan itu tertutup. Hatinya akan tertutup. Akan mudah bingung, mudah susah, mudah gelisah, mudah marah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah untuk membenci, mudah untuk tidak intinya orang yang tidur sore itu tidak bisa menerima sesuatu hal yang nasihat-nasihat yang baik. Tapi kalau yang buruk-buruk mudah. Makanya dari jam 4
sore sampai jam 7 malam itu jangan digunakan untuk tidur, tapi digunakan untuk mengaji, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya anakku ya. Jangan tidur di waktu sore. Saya tadi pakai baju itu karena mau dapat undangan dari Habib. Kalau yang di sini Abah pengennya sih biasa aja. Supaya ketika orang datang ke sini itu tidak melihat Abah itu seperti kiai, seperti wali dan lain sebagainya. Pengennya sih biasa-biasa aja. Enggak enggak kelihatan seperti orang besar kayak gitu. Sudah paham ya? Kalau kita di sini, saya pengennya biasa-biasa saja. Tapi kalau kita yang mendapatkan undangan dari orang, kita akan berpakaian yang sopan. Apakah ketika orang datang ke sini kita tidak pakai baju, tidak sopan kepada orang? Ada rahasianya ya. Rahasia kita ialah jangan sampai yang datang ke sini karena ada apa-apanya, tapi apa adanya. Biarkan orang yang datang ke sini itu apa adanya, bukan karena ada apa-apanya. Itulah. Kalau masalah adab sopan santun, beliau disebelahkan duduk, kita doakan, kita ruqyah, kita terapi, iya. Itu lebih berasa istimewa daripada hanya sekedar dohirnya saja pakai jubah, pakai kopiah, tetapi ujung-ujungnya cuma uang dan uang. Tapi yang kita inginkan dari sini ialah dalamnya, karena di dalam itu akan lebih menarik seseorang, terutama menarik Allah Subhanahu wa taala, akan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh buah durian. Walaupun luarnya itu mengerikan, menggerigi, menakutkan, memegang saja takut, tapi ternyata banyak yang mencari. Karena di dalamnya nikmat dan memang luar biasa itu nyatanya. Jadi kenapa di sini kita biasa-biasa saja? Yang penting rambutnya gondrong. Gondrong, terus setiap malam Jumat bacakan surat At-Taubah yang terakhir 433 kali, tiupkan ke kelapa muda. Kelapa mudanya dibuat untuk mandi, untuk siram di kepala. Kenapa kelapa muda? Kelapa muda itu anasirnya semuanya itu hampir sama dengan diri kita. Di situ ada kulitnya, itu kulit kita. Ada batoknya, itu tulang kita. Ada airnya, itu darah kita. Ada dagingnya atau kelapanya, itu ya daging kita. Tapi bukan hanya batok, kelapa, air, dan juga kelapanya sendiri, tapi ada lagi minyaknya. Loh, kuwi. Minyak iku iso digunakne lho, digunakne dienggo apa wae. Nggo goreng, gitu. Nggo masak lho. Tapi untuk mendapatkan minyak ini tidak didapatkan dengan mudah. Ketika pengen mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk orang lain, harus dilakukan dengan cara yang tidak mudah lho, ya ta. Ora mung trimo dibacok, dikepruk, diombe. Kuwi lak kanggo awake dhewe ya ta. Ya Mas Yan. Kalau kelapa dibuka bolong terus diminum lho, iki lak kanggo awake dhewe.
Tapi lek dienggo bojone awake dhewe, dienggo dulure, dienggo tanggane, abreh enek manfaate piye carane? Carane kudu dikepruk, dijimuk klopone, terus diparut, terus diparut orek terus dimuasak di apa kuwi diane dimuasak ning wajan ya. Santene kuwi sampai metu minyake lho. Minyake kuwi engko baru iso dienggo masak liyane lho kuwi lho. Awakmu ya kudu ngono. Kalau ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, lho, harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Apa itu yang luar biasa? Salah satunya menahan marah itu luar biasa ketika dikatakan jelek, ketika dicaci, ketika dibully, ketika dikatakan tidak baik, tidak marah itu luar biasa. Terus yang ketiga, baik kepada orang yang tidak baik itu luar biasa loh. Sampai nabi karo wong sing apik iku biasa. Tapi kalau sampean bisa baik sama orang yang enggak baik sama jenengan, itu baru yang namanya luar biasa. Makanya tak jaluk sampean iku selalu senyum. Walaupun bagaimanapun keadaannya, walaupun hatinya sakit, harus tetap tersenyum. Di manapun tempat harus selalu bahagia. Loh, gila. Intinya jenengan itu lek pengen mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa harus mau melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Lek mung nglakoni biasa-biasa ae oleh kok ya mung biasa-biasa ae. Dan yang kedua, panjenengan tidak boleh terpengaruh dengan pandangan dari orang. Kalau sampean masih dipandang orang itu kan biasa. Itu sampean sudah terpengaruh ya. Bagaimana mungkin sampean akan menjadi orang yang luar biasa? Wong dipandang yang biasa-biasa aja sampean sudah klepek-klepek. Ya toh? Bagaimana mungkin sampean akan menjadi seseorang yang luar biasa? Kalau yang dipandang yang biasa-biasa aja sampean sudah begini. Sudah goyang begini, nggak akan bisa. Kalau sampean pengen menjadi orang yang luar biasa, pandangan jenengan hanya kepada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu yang paling penting ya. Jangan tidur sore-sore, ya. Karena waktu sore itu bukan waktu untuk tidur. Waktu sore itu adalah waktu untuk bangun. Semua para wali malam itu digunakan untuk zikirullah. Pekerjaan wali malam itu lebih giat digunakan untuk zikirullah. Kalau siang hablu minah, kalau malam hablu. Maka ketika waktu yang digunakan oleh para wali bangun secara batiniahnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekat kepada yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dia juga dicintai. Lalu panjenengan kok malah berangkat tidur, ini akan menjadi benturan secara batiniah. Benturan dan padahalnya akan menutup, jedier, nutup batin jenengan. Sudah susah untuk mendapatkan khawatir. Baik itu khawatir robaniyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun khawatir malakutiyah, yaitu yang ada di dalam diri kita. Loh, kita itu sampai kapanpun selama kita hidup ini, kita itu ada utusan yang bersama dengan diri kita loh. Jadi jangan mengira kita itu sudah terputus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sayang. Khawatir robaniyah yang masuk ke dalam diri kita itu melalui dengan sir atau hati. Dan khawatir malakutiyah yang bersama terus dengan kita, yang membimbing kita adalah hafidoh, yaitu yang ada di sebelah kanan kita. Lah aku nar mbok anggap
korin harus anggap hafidho ya terserah ya toh. Dengarkan ini anakku. Jadi tuntunan kita di dunia ini selain dari Al-Quran yang menjadi tuntunan kita yang paling utama dan yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah khawatir Rabbaniyah yang ada di dalam malakutiyah, yang ada di dalam hati kita dan yang ada di dalam hafidhah kita, yang mendampingi kita. Perlu dijabarkan? Perlu. Kita itu lahir semuanya sudah ada pendampingnya, baik dari khawatir syaitoniyah, nafsuniyah, nafas, nafsu, atau dari malakutiyah, atau dari khawatir rabbaniyah. Makanya 4 itu 4 penjuru, 4 yang mendampingi kita. Apa itu? Nafsuniyah, nafas, an-nafas, an-nafas, an-nafus, an-nafsiyah, af'al. Itu yang pertama, nafsu. Nafsu yang selalu bersama kita. Yang kedua adalah syaiton. Syaiton yang terus bersama kita. Korin. Kalau baginda Rasulullah korinnya sudah diislamkan. Kalau kita siapa yang mengislamkan? Minta kepada Allah untuk diislamkan. Yang ketiga adalah malakutiyah, malaikat yang selalu ada di sebelah kanan kita, namanya hafidhah. Dan yang ketiga adalah hati kita, Al-Quran Qadim, wahyu minul ya, tanpa ditulis bisa diwaca. Iku jangan guru waskita, tentang cepake ing jero dodot, tentang cepake ing jero dodot. Do bala kanca priya wanita, aja mung ngaji syariat lokal, kur pinter nunging nulis lan maca, tembe urine wahyu minul ya, tanpa dinulis bisa diwaca. Iku jangan guru waskita, dentan cepake ing jero dodot, dentan cepake ing jero dodot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah asalkan hatinya bunga, dan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat saking welase Gusti Allah. Amin. Saudaraku semuanya, sore hari ini saya sengaja berbicara dengan panjenengan semuanya yang ada di sini, terutama untuk anak-anak saya dimanapun berada. Saya tidak gila dan saya tidak pura-pura gila.
Saya Samsuddin Al-Fakir saat ini sedang mengikuti gerakan batin saya. Gerakku adalah gerak batinku. Saya bergerak mengikuti gerakan yang ada di dalam hati saya. Sholat saya, ibadah saya semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini kita semuanya saling belajar, bukan sok pintar. Kita di sini mengaji, bukan mencaci. Kita di sini belajar memuji, bukan membuli. Kita gunakan sesuatu hal yang baik untuk hal yang baik, bukan sesuatu hal yang baik digunakan untuk hal yang tidak baik. Kita di sini semuanya saling belajar, saling menasihati, saling mendoakan, saling menyayangi, saling mengasihi, bukan saling membenci. Kita sebagai umat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat Rahman Rahimnya, dengan sifat kasih dan sayangnya, maka sudah sewajarnya kita sebagai manusia saling menyayangi, saling menghormati dan juga saling mengasihi. Amin ya rabbal alamin. Ada banyak orang yang bertanya tentang apa yang saya lakukan. Saya melakukan sesuatu hal yang saya rasakan dan saya anggap itu benar, dan semoga saja benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang datang ke sini silahkan datang. Kita tidak minta uang, kita hanya mendoakan. Silahkan dengan menggunakan sarana air dan doa. Kita semuanya berusaha supaya orang-orang yang datang ke sini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sadar sepenuhnya dengan apa yang saya lakukan dan saya tidak membahayakan siapapun. Saya bisa diajak bicara karena saya adalah makhluk yang seperti panjenengan semuanya, tidak ada bedanya. Cuman saja pemahaman kita yang berbeda, sehingga terkadang sesuatu hal yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain. Tetapi yang jelas kita harus terus berbuat baik, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku semuanya, berpikir dengan hati yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan kelakuan yang baik, dengan pandangan yang baik, karena yang baik-baik akan kembali pada hal yang baik-baik pula. Dan kalau berkata buruk, berpikir buruk, berkata-kata yang buruk, pada akhirnya akan mendatangkan keburukan juga. Oleh sebab itu saudaraku semuanya, di sini saya Samsuddin Al-Fakir sebagai manusia yang penuh dengan dosa, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hati saudaraku. Di sini saya hanya belajar untuk menata hati, mengikuti hati saya yang berjalan di atas dunia. Semoga saya dan panjenengan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang saya bahayakan karena saya masih ada kesadaran. Saya hanya seperti orang yang naik kendaraan. Kendaraan ini saat ini dibimbing oleh hafidhah atau disebut orang-orang sebagai malaikat hafidhah. Itu kalau menurut saya. Kalau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya nggih? Karena di sebelah kanan kita ini ada yang namanya hafidhah, dan saya yakin dan saya hakul yakin dan saya ainul yakin bahwa itu adalah malaikat hafidhah saya, utusan. Jadi khawatir itu ada empat, ini 5, ada empat. Khawatir robaniyah yang ada di dalam hati kita, khawatir malakutiyah yang ada di sebelah kanan kita, khawatir syaitoniyah yang ada di sebelah kiri kita, dan khawatir nafsuniyah, nafsu, nafas, an-nafus, an-nafsiyah, af'al. Jadi apa yang saya lakukan ini, saya masih ada kesadaran. Saya melihat kalau semuanya sampai naik mobil biasa nyetir sendiri, sampean sekarang duduk di samping kemudi, Ustaz Riki, sampean sedang duduk di samping kemudi, sampean bisa melihat, sampean bisa merasakan apa yang dilakukan oleh kemudi ini. Kemudi ini adalah seseorang yang pintar, kemudi ini adalah seseorang yang cerdas, dan kemudi ini sudah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu, yaitu malaikat hafidhah. Nah, ketika yang mengemudikan ini sudah mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga panjenengan percaya, sampean duduk di samping kemudinya sambil memahami dan mempelajari apa yang diajarkan
oleh kemudi ini sehingga mobil yang sampean gunakan bisa selamat. Kalau panjenengan pengen bertemu secara utuh ketika saya mengemudi, temui saya di dalam 5 hal. Pertama, ketika saya bertemu dengan istri saya, itu murni diri saya sendiri. Malaikat hafidhah, beliau ada di sebelah kanan saya, kembali ke tempatnya. Yang kedua, ketika saya sedang mengaji, saya mengaji adalah saya belajar kepada panjenengan dan belajar kepada alam. Itu masih saya sendiri. Dan yang ketiga, ketika saya makan, insya Allah saya makan untuk dohir saya sendiri, bukan untuk siapa-siapa, baik itu untuk jin dan lain sebagainya. Dan saya bukan jin. Dan yang keempat, ketika saya bersama-sama dengan panjenengan lalu membaca kalimat hu Allah, hu Allah, hu Allah, itu beliau masuk ke dalam diri beliau sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Beliau yang di sana kembali ke sana. Ketika zikir hu Allah, hu Allah. Dan yang keempat, ketika panjenengan melihat saya sedang duduk tenang dan berzikir hu Allah, dibarengi dengan bertadabur alam, itu saya sendiri. Dan yang kelima, ketika saya sedang berbicara mengatakan bahwa ini loh saya Samsudin, itu adalah saya. Paham gitu semuanya ya? Saya ya saya, bukan siapa-siapa, bukan kerasukan wali, bukan kerasukan nabi, bukan juga kerasukan setan, bukan juga kerasukan jin. Di sini saya hanya mengikuti isyarah batiniah yang saya rasakan dari saudara batin saya, yaitu utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di sebelah kanan kita, yang memang diutus oleh Allah untuk menjaga kita dan juga untuk ini yang menggoda kita. Ini yang menjaga kita, ini yang menggoda kita. Tinggal kita menuruti yang mana. Nah, saya sekarang sedang menuruti yang ini. Makanya kita hidup itu selamanya masih selalu dijaga, selalu dibimbing. Kalau orang Jawa bilang diembani, tapi bukan dirasuki ya, diembani. Paham ya? Ini adalah khawatir malakutiyah, utusan dari Allah. Jadi ketika panjenengan mendalami ilmu basyirah, isyarah, khawatir, ide yang ada di dalam kolab, yang ada di dalam hati, nanti saya kasih gambarnya ya. Bagaimana hati itu tingkatannya, nanti saya gambarkan di sana ya. Itu ketika belajar tentang khawatir, baik itu khawatir robbaniyah, khawatir malakutiyah, khawatir syaitoniyah, khawatir nafsaniyah, itu ada 4. Itu semuanya tergantung dari dzikirnya, wiridnya. Nah, ketika seseorang wirid lalu muncullah khawatir, termasuk yang saya rasakan sekarang adalah khawatir malakutiyah. Insya Allah itu kalau saya menganggapnya. Kalau salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi saya tidak mengalami gangguan jiwa. Saya diajarkan oleh khawatir malakutiyah ini untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbaiki hati, memperbaiki pikiran. Monggo yang mau ngobrol sama saya, monggo ke sini, kita ngobrol biasa saja ya. Kita ngobrol dari hati ke hati. Saya ucapkan terima kasih. Monggo sekarang kita sholat maghrib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami nggih? Sudah cukup untuk semua saudaraku bahwa yang terjadi dengan abahmu ini adalah khawatir malakutiyah. Jadi selama kita hidup itu kita tetap dijaga oleh 2 hal ini. Tinggal kita mau mendalami itu enggak. Jadi isyarah itu ada yang lewat hati, rasa kita, kolab, ada yang lewat malaikat. Itu. Nanti kalau saya manggil malaikat itu, kalau saya dikira manggil malaikat, saya nggak bisa manggil malaikat. Nanti dikira saya, Gus Samsudin manggil malaikat. Aduh, saya nggak bisa manggil malaikat. Malaikat itu sudah selalu bersama kita. Dan ini sekarang saya ikuti petunjuk-petunjuknya, karena ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang memang diutus untuk selalu bersama kita selama kita hidup. Monggo dipahami, dikaji. Jangan hanya bisa mencaci, membuli. Jangan memandang sesuatu hal dengan sesuatu hal yang tidak baik. Pandanglah dengan hal yang baik-baik. Mari bicara dengan saya. Ya, kita ngobrol di sini ya. Ngoten nggih? Monggo, terus maka yuk kita wudu. Ini diminumkan untuk saudara kita yang sakit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kok ada ya? Ada yang mengatakan Gus Samsudin kesurupan.
Berarti Gus Samsudin percuma ngaji, percuma sholawatan, percuma dzikiran. Bukankah orang yang kesurupan itu adalah orang yang hatinya kosong, banyak makan riba, atau hatinya penuh dengan keburukan? Loh, kamu paham nggak yang terjadi? Kenapa kamu bicara seperti itu? Kamu paham nggak dengan apa yang terjadi? Kamu bisa mengatakan kesurupan. Bukankah seorang peruqyah itu katanya harus bisa mengobati orang kesurupan? Kalau Gus Samsudin kesurupan berarti merendahkan peruqyah. Loh, kesurupan yang bagaimana yang kamu maksud? Kesurupan yang bagaimana? Kalau orang mendapatkan bimbingan dari khawatir malakutiyah, kamu mengatakan itu kesurupan, tanggung resiko kamu sendiri. Tanggung risiko kamu sendiri. Jangan salah kalau nanti hidup kamu berantakan. Loh, semoga aja hidupnya baik-baik saja. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.